Halo, kami akan mempresentasikan tentang penyelesaian masalah atau problem solving. Kami dari kelompok 2 kelas DKV 6 selamat menyaksikan. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah? Yang pertama, menyadari masalah. Langkah pertama seseorang dalam menyelesaikan sebuah masalah adalah dengan menyadari akan adanya permasalahan yang terjadi. Kedua, memahami masalah. Jika seseorang menyadari memiliki masalah, maka hal yang harus dilakukan adalah dengan memahami kemudian menjabarkan masalah yang terjadi. Ketiga, ada mengetahui penyebab masalah. Masalah terjadi karena ada penyebabnya. Oleh sebab itu, diperlukan perhatian khusus pada penyebab yang memicu terjadinya masalah agar semuanya cepat selesai. Keempat, ada sederhanakan masalah. Bahasanya, masalah menjadi sangat rumit akibat dari ulah kita sendiri. Oleh sebab itu, sederhanakanlah masalah agar solusi segera didapat. Kelima, ialah fokus pada solusi. Ketika kita dapat masalah, hal yang sering dilakukan adalah menyesali perbuatan yang sudah dilakukan dan sibuk mengasihi diri sendiri. Maka mulailah fokus pada tindakan pemecahan masalah agar solusi segera terwujud. Keenam, kenali penyelesaian masalah. Kita perlu mengenali dan mengelompokkan beberapa kemungkinan penyelesaian masalah. Ketujuh, temukan strategi penyelesaiannya. Setelah kemungkinan penyelesaian masalah terbentuk, segeralah membuat strategi penyelesaiannya. Strategi yang baik diperlukan untuk menyelesaikan segala masalah dengan baik. Kedelapan, evaluasi implementasi pemecahannya. Pastikan melakukan evaluasi terhadap solusi pemecahan masalah yang sudah diambil sebelum diimplementasikan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kesembilan, jangan mengeluh berlebihan. Kebiasaan mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Justru sikap ini menjadi penyebab otak kita terdoktrin bahwa masalah sangat rumit, kompleks, sulit dan tidak mudah diselesaikan. 10. Segera ambil tindakan-tindakan nyata dalam menyelesaikan masalah mutlak dilakukan karena pemahaman pada masalah. 11. Atur emosi-emosi dari pola pikir seseorang adalah dua hubungan yang saling berkaitan. Oleh sebab itu, apabila seseorang tidak mampu mengendalikan emosinya, maka tidak akan dapat berpikir jernih. 12. Berpikir logis. Berpikir secara logis dan rasional dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. Maka wajib bagi seseorang untuk dapat berpikir secara logis dan positif. Terakhir, bersikap proporsional. Kejiwaan seseorang dapat terpengaruh oleh sifat-sifat negatif karena sikap proporsional yang dilakukannya. Maka dalam menyelesaikan masalah harus dalam kondisi tenang dan santai agar permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Contoh masalah. 1. Sudah 3 hari Budi tidak masuk sekolah karena harus menunggu ibunya di rumah sakit. Selain bingung, Budi juga tidak ingin ketinggalan pelajaran di sekolah. Namun dirinya tidak tega meninggalkan ibunya yang terbaring sakit di rumah sakit. 2. Bambang tidak bisa konsentrasi belajar. Tetangganya menyelenggarakan pesta hajatan selama 3 hari berturut-turut, sehingga suasana di tempat tinggal Bambang menjadi hingar-bingar. Dari contoh di atas, kesimpulan yang menandakan masalah ialah 1. Budi menghadapi ibunya yang sakit dan ketinggalan pelajaran di sekolah. 2. Bambang kesulitan untuk konsentrasi belajar. Sekian dari kami, terima kasih.